karena tidak penting buat saya sebetulnya sebuah pengakuan itu. Hanya saya lebih memprioritaskan psikis dan mental anak saya ke depannya. Yang memang mereka anggap pemain-pemain watak yang hebat dengan jadwal yang padat, apalagi juga Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnula Syaifah dalam tayangan Berita Selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari putrinya yang tak diakui oleh Dodi Sudrajat. Puput resmi laporkan Dodi ke Polda Metro Jaya. Puput resmi melaporkan mantan suaminya Dodi Sudrajat ke Polda Metro Jaya pada Jumat 16 Juni 2023 malam. Laporan ini imbas dari Dodi Sudrajat yang tak mengakui Aisyah sebagai anak biologisnya, dan karena hal itu, ayah almarhumah dari Vanessa Angel ini dilaporkan atas pasal penelantaran anak serta perlindungan anak. Hal ini disampaikan oleh kuasa hukum Puput, Krisna Murti, setelah mendampingi Puput membuat laporan SPKT di Polda Metro Jaya. 1, 2, 3, makasih. Peran nama baik yang dilakukan oleh saudara Dodi Sudrajat. Kita rencananya akan melaporkan pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE. Seperti itu tambahannya. Ada 3 pasal berarti ya? Ada 3 pasal yang dilapor. Iya. Bang, Tapi hari ini baru sekarang ini Bang, yang laporan penelantaran anak. Ya, berhubungan dengan apa aja penelantaran anak? yang hari ini aja Bang, yang penelantaran anak. Berhubungan dengan penelantaran anaknya, berhubungan dengan dia tidak dinafkahi. Memang ada putusan pengadilan bahwa hak asuhnya ke ibu Puput, akan tetapi anak dengan orang tua tidak boleh dipisahkan secara psikologis, dan di putusan pengadilan menyebutkan juga seperti itu. Jadi hak untuk disayang, hak untuk mendapatkan kasih sayang orang tua harus didapat. Hak untuk mendapat. Berita selanjutnya ada kebersamaan Gading dan Giselle serta Gempi saat nonton konser Yura Yunita. Gading Martin mengajak putri tunggalnya Gempita Nora Martin menyaksikan konser tunggal Yura Yunita di tenis indoor Senayan pada Jumat 16 Juni 2023 malam. Dari pantauan Grid ID, Gading, Gempi, dan juga beberapa menit sebelum konser ini dimulai, mereka datang pada pukul 8 malam. Sekali lagi, Gading juga tersenyum pada kamera awak media dan melambaikan tangan. Kemudian disusul Giselle datang dan langsung bersalaman serta mencium pipi kanan kiri Gading serta Gempi. Sepanjang konser, ketiganya tampak menikmati pertunjukan dari kursi VIP. Bahkan Gempi ini pun hafal beberapa lagu Yura Yunita. Sebagai informasi, konser pertunjukan tutur batin Yura Yunita digelar di 2 kota. Sebelumnya pertemuannya digelar sukses di Jatim Expo, Surabaya pada hari ulang tahun Yura pada Jumat 9 Juni 2023. Pokoknya kata dokter itu katanya aku kena penyakit yang agak langka untuk anak-anak sebenarnya. Jadi lagu yang satu ini tuh benar-benar nemenin masa-masa sakit aku waktu SD. Sampai padahal aku sama keluarga itu udah berencana nonton film ini di bioskop. Tapi karena gimana ya, nggak bisa jalan, aku hampir nggak bisa jalan setahun waktu itu. Jadi aku sekolah di rumah, nggak bisa keluar rumah. Jadi akhirnya saking pengen nonton lagu ini, aku cuma bisa nonton VCD-nya, arti gak sih? Dulu tuh nonton VCD-nya di kamar sendirian, terus kerjanya aku ribut terus filmnya, sampai akhirnya soundtrack lagu-lagu yang ada di film itu benar-benar di soundtrack. Berita selanjutnya ada Lesti Kejora yang tak dilibatkan sebagai komentator di The Academy Asia. Lesti Kejora tak dilibatkan sebagai komentator The Academy Asia seperti beberapa rekannya. Mengenai Lesti Kejora yang tak dilibatkan sebagai komentator, pihak stasiun televisi yang diwakili oleh Harsiwi Ahmad selaku Direktur Programming SCM memberi penjelasan. Menurutnya, Lesti Kejora nantinya akan diajak namun bukan untuk menjadi komentator. Menurutnya, Lesti Kejora akan dihadirkan di salah satu episode The Academy Asia 6.
Terlebih lagi, Lesti Kejora merupakan pemenang dalam ajang The Academy pertama. Sementara itu, jebolan The Academy yang kini dipercaya menjadi komentator yaitu Vildan, Reza Zakaria, dan juga Selvi Yama. Maka kami welcome dan kami mengajak untuk seluruh lulusannya untuk bergabung kembali, untuk ikut berpartisipasi dan bersama-sama mengembangkan dangdut di Indonesia dan di Asia. Gitu? Baik, kalau persoalannya tajam nih Bu, tapi jawabannya penuh dengan kasih sayang. Tepuk tangan untuk ibu kita, ibu kasih. Wah, ya beres. Ada lagi soalan rekan-rekan atau? Aduh, di ujung. Oh ya di sana. Di ujung. Boleh berdiri Bang? Assalamualaikum Bu, saya dari Hotcase Indigo. Aku mau bertanya kepada Ibu Siwin perihal negara Turki yang baru hadir sebagai pendatang baru, mungkin melihatnya potensi seperti apa, dan kenapa Turki dilibatkan juga di dangdut Akademi Asia ini, sedangkan kan Turki sendiri ini berada di beda kawasan berdua gitu. Terima kasih. Oke. Pertama kalau saya lihat dari Turki, wah pertama adalah suaranya keren-keren, ya suaranya keren-keren. Terus kemudian pastinya ya orangnya cakep-cakep ya, orangnya keren-keren, cakep-cakep. Saya yakin ini akan menjadi idola-idola di Indonesia. Yang kedua adalah kenapa mereka diikut sertakan padahal ini jauh. Pertandingan tinju antar selebritis kembali digelar. Hotman Paris gelontorkan dana 15 miliar untuk HSS 3. Pengacara kondom Hotman Paris Hutapea selaku pemegang saham HWG Group kembali memberikan suguhan hiburan menarik untuk masyarakat. Kali ini ia menjadi inisiator salah satu acara olahraga hiburan yakni tinju HSS 3. Kali ini menariknya, pertandingan tinju tak hanya diikuti oleh kalangan selebritis saja, bahkan ia juga membuka pendaftaran untuk peserta dari luar daerah Jakarta. Pertandingan tinju antar selebritis ini kembali digelar. Dan meski begitu, pertandingan tinju dari kalangan artis akan tetap dipertontonkan. Dan tak hanya itu, Hotman dan rekannya dari HWG juga menggelontorkan dana yang fantastis untuk HSS 3. Akan dipilih sesudah ini resmi ditentukan tanggal dan tempatnya. Tapi Bang Hotman sendiri ada keinginan Bang, siapa Bang mungkin Bang yang ingin bermain? Kandidatnya dari Bang Hotman sendiri. Secara pribadi Bang, siapa yang mau tampil dulu? Ya saya kalau untuk lucu-lucuan saya suka Aldi Tahir. Ya kalau kemarin kan dia kabur dari ring, ya, mungkin mudah-mudahan kali ini dia loncat dari ring. Aldi Tahir apa ya? Aldi Tahir ya? Kenapa? Total dana yang dikeluarkan. Kan sudah tadi disebutkan ada 15 miliar. Iya. Itu jumlah yang sangat fantastis. Kenapa? Jumlah sangat besar Bang. Ya memang jumlah sangat besar dan itu juga bagian dari aksi sosial dari HWG Group, Atlas Group, dan untuk menunjukkan bahwa kita itu tidak hanya memikirkan bisnis semata. Dan Anda perlu tahu juga, ini Anda mungkin nggak tahu, Hotman 911 itu pun yang telah memberikan banyak bantuan hukum dan hampir semuanya berhasil, itu juga didukung oleh HW Group, didukung oleh Atlas Group, dari mulai santri. Losmen Bu Broto The Series tampilkan wajah pemain baru. Setelah sukses merilis filmnya di tahun 2021, Losmen Bu Broto hadir dalam bentuk serial atau series. Losmen Bu Broto The Series akan menghadirkan beberapa wajah baru. Beberapa wajah baru yang akan hadir dalam Losmen Bu Broto Series ini adalah Ayushita, Feby Restanti, Wulan Guritno, Siska JKT48, dan Augie. Ayustia dan Feby Restanti akan menggantikan peran Mbak Pur dan Jeng Sri yang sebelumnya diperankan oleh Putri Marino dan Maudy Ayunda. Lantas apa alasan Putri Marino dan Maudy Ayunda absen dalam proyek Losmen Bu Broto The Series ini? Respons dari pasar sebenarnya dari sisi feedback itu sangat-sangat positif. Tetapi mungkin karena kita rilisnya setelah pandemi, jumlah penonton tidak terlalu besar. Jadi kita sangat happy dengan kualitasnya. Jadi dari sisi penghargaan, dari sisi apresiasi itu luar biasa. Komunitas-komunitas minta nobar itu juga bagus sekali.
tapi belum mencapai ke mainstream market karena waktu itu habis pandemi. Kemudian kita ngobrol dengan Disney waktu itu, cukup panjang obrolannya dari 2021 sampai 2022 sampai ini. Akhirnya kemarin dirilis second window atau rilis dari film ke streamingnya itu di Disney pas waktu Lebaran kemarin. Ternyata waktu Lebaran kemarin program kita ini menjadi top konten atau film yang ditonton di Disney. Angkanya saya nggak boleh disclose katanya Disney, tapi yang pasti menjadi konten Indonesia terbaik yang paling banyak ditonton. Yang menarik lagi, ini adalah tontonan keluarganya yang muda-muda yang sudah punya anak dan segala macam ini mau nonton. Orang tuanya semua kenal dengan karakternya, mereka bisa cerita dan berbagi. Sampai hari ini kalau mau dicek di sosial media, baik di TikTok, di Twitter, itu semuanya organik. Masih sampai hari ini, wah saya happy banget, saya puas banget. Saya nggak nyangka filmnya seperti ini. Jadi sebegitu dekatnya cerita ini dengan orang-orang sebanyak itu di Indonesia. Jadi respons dari audiens ini sangat-sangat positif. Jadi terlepas secara box office kita tidak besar, 150.000 penonton, waktu itu sudah menjadi top 10 ya di Indonesia karena memang market film belum kembali. Tapi begitu masuk ke Disney yang pelanggannya jutaan penonton, ternyata diterima luar biasa. Bahkan beberapa pemain kita sempat ngobrol, disapa di. Baiklah Tribuners, setelah tadi berita selebritis di Tribun Lampung bersama dengan saya Gusnul Asyaifa. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi ter-up-to-date lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa.